Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Tita Maria. Saya kali ini akan membahas tentang masalah pendidikan di era pandemi. Ya, di era pandemi COVID-19 saat ini, pendidikan di Indonesia merupakan salah satu yang terkena dampak paling besar. Sejak pertengahan Maret 2020, Indonesia meningkatkan status bahaya pandemi sehingga semua harus melakukan pembatasan yang disebut sebagai lockdown selama kurang lebih 2 minggu lamanya akibat virus corona atau yang dikenal dengan sebutan COVID-19. Pada tahun 2021, kasus pasien yang terjangkit COVID-19 masih saja bertambah dengan jumlah yang besar. Akhirnya, pemerintah memutuskan bahwa kegiatan pendidikan selama masa pandemi akan dilakukan di rumah dengan metode daring. Jadi, metode belajar daring ini siswa dan pengajar tidak perlu melakukan pertemuan tatap muka yang terjadwal. Namun, kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan bantuan internet melalui aplikasi Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Tentu saja, dengan berubahnya metode pendidikan ini, yang awalnya tatap muka seperti biasa, menjadi daring yang dilakukan di rumah, berakibat sehingga para siswa dan pengajar perlu menyesuaikan atau beradaptasi dari awal. Bergantinya metode ini memaksa para siswa dan pengajar untuk mengubah pola belajar dan mengajarnya. Banyak sekali masalah yang dikeluhkan dari perubahan pola belajar dan mengajar secara daring selama pandemi ini. Mulai dari siswa yang dengan sengaja terlambat masuk kelas karena alasan ketiduran, atau lupa bahwa saat itu ada jam pembelajaran berlangsung. Namun terkadang, para pengajar tidak mengetahui keterlambatan siswa tersebut. Dan jika hal itu sering terjadi, akan membuat siswanya bermalas-malasan dan kurangnya rasa bertanggung jawab. Oleh karena itu, para pengajar hendaknya lebih teliti dan tegas dalam memantau presensi kehadiran siswa. Selain itu, peran orang tua juga dibutuhkan, yaitu dengan mengingatkan anaknya bahwa ada kegiatan pembelajaran yang akan berlangsung. Jadi, tidak hanya dari penegasan gurunya, namun orang tua juga harus perhatian kepada anaknya. Kita sebagai seorang anak, sekaligus siswa juga harus sadar dengan kewajiban kita untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Jangan hanya bergantung dengan orang tua, serta jangan mengikuti pelajaran hanya karena takut dimarahi oleh guru. Tetapi, kesadaran kita untuk mengikuti pembelajaran agar memperoleh ilmu itu sangat penting. Masalah selanjutnya adalah siswa yang mengerjakan tugas secara tidak maksimal. Kalimat yang sering diucapkan para siswa sesuai dengan masalah ini adalah yang penting mengumpulkan. Jika itu menjadi kebiasaan, akan membentuk karakter siswa yang malas dan tidak bertanggung jawab, serta tidak akan memperoleh manfaat apapun dari tugas-tugas yang diberikan oleh pengajar. Jadi, cara menyikapinya adalah pemberian nilai tugas untuk para siswa, sehingga para siswa lebih bersemangat dan berusaha yang terbaik dalam pengerjaannya untuk memperoleh hasil yang baik. Pujian serta kritikan juga perlu dilakukan sekali-kali agar para siswa lebih bersemangat. Selain itu, orang tua dapat dengan rutin mengecek nilai-nilai yang diperoleh oleh sang anak. Jika nilainya bagus, orang tua dapat memberikan apresiasi sederhana berupa pujian atau kado-kado kecil agar sang anak lebih bersemangat dalam belajarnya. Namun, jika nilainya masih di bawah standar, orang tua juga harus senantiasa memberikan semangat kepada sang anak untuk lebih giat belajar dan jangan sampai memarahinya, karena akan berpengaruh buruk pada mental sang anak. Nah, jadi dapat disimpulkan, masalah-masalah yang sering timbul dalam pendidikan di era pandemi adalah siswa yang menjadi lebih malas dari sebelum-sebelumnya. Terlebih, dalam kegiatan pembelajaran di era pandemi hanya dilakukan di rumah, padahal biasanya dilakukan di sekolah atau universitas. Yang biasanya bertatap muka secara rutin saja siswanya masih bermalas-malasan, apalagi tidak pernah dilakukan tatap muka. Oleh karena itu, dalam menyikapinya, perlu ditumbuhkan kesadaran diri dalam siswa untuk belajar seperti tidak ada pandemi.
Dengan meningkatkan kerjasama dan peran serta dari para guru dan orang tua, kerjasama itu penting, jadi tidak memberatkan salah satu pihak. Kita, sebagai warga negara Indonesia, tentu ingin sekali mewujudkan pendidikan di Indonesia agar lebih maju. Maka dari itu, perlunya peran serta pelaku pendidikan serta kesadaran para siswa untuk berpikir ke depan dan mengacu kepada masa depan. Oleh karena itu, sebagai siswa yang budiman, hendaknya kita jangan bermalas-malasan karena pendidikan yang kita jalani saat ini tidak pernah melakukan tatap muka. Jangan malah kesempatan seperti ini digunakan dengan tidak sewajarnya. Sebaiknya kita sadar bahwa pentingnya mencari ilmu dalam dunia pendidikan yang kita jalani sangat berperan penting dalam mewujudkan masa depan yang cerah. Praktik pendidikan di era digital memerlukan inovasi dan kreasi yang terus-menerus, sehingga guru maupun anak didik tidak mudah mengalami kejenuhan dan kebosanan. Juga jangan dimaknai pembelajaran daring sekedar memberikan sekian soal kepada murid untuk menjawabnya. Kalau ini yang terjadi, maka pembelajaran yang membebaskan dan berkarakter akan berhenti di slogan tanpa pernah diketahui spirit di dalamnya. Oleh karena itu, belajar sungguhnya tidak pernah berhenti sejak dari dalam kandungan hingga ke liang lahat. Jadi cukup sampai sini pembahasan kita kali ini mengenai masalah pendidikan di Indonesia pada era pandemi COVID-19 ini. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.